Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat sekalian, hari ini kita bisa jumpa kembali channel dakwah kita untuk sayang tentang kebaikan, tentang kebenaran dan kesabaran para sahabat. Tanggal 10 November ya. Itu diperingati Hari Pahlawan ya. Alhamdulillah ini semua sama Pak Pono. Beliau juga seorang guru yang menekuni tentang sejarah. Bagaimana Pak Pono menurut jenengan tentang makna dari Hari Pahlawan bagi generasi muda kita dan apa juga makna pahlawan sendiri dalam sudut pandang agama kita? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, besok bertepatan dengan tanggal 10 November sekian puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November 1945 seperti itu. Kalau kita melihat sejarah yang sudah pernah terjadi bahwa tanggal 10 diperingati sebagai Hari Pahlawan itu latar belakangnya di Jawa Timur seperti itu, di Surabaya. Pernah terjadi gerakan yang dipimpin oleh Bung Tomo, seperti itu. Sebetulnya gerakan pemuda, jadi Bung Tomo menyerukan seruan jihad kepada para pemuda-pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk bersatu melawan penjajah kolonial yang waktu itu dari Inggris, seperti itu. Jadi makna perjuangan atau kepahlawanan kita harus mencontoh, salah satunya adalah sosok Bung Tomo yang bagaimana beliau lebih memilih memperjuangkan tanah airnya daripada diri pribadinya, seperti itu ya. Terus berarti apa yang bisa diambil hikmah dari makna Hari Pahlawan itu bagi generasi muda kita? Apakah juga untuk meniru semangat para pahlawan kita juga tentang masalah persatuan, ke masalah bagaimana solidaritas? Ya betul. Generasi sekarang dikatakanlah bisa generasi milenial seperti itu, yang harusnya lebih mengedepankan sifat-sifat kepahlawanan seperti itu. Dimana kalau kita lihat pada masa lalu zaman Bung Tomo misalnya, teknologi belum seberapa kalau dibandingkan hari ini. Dengan adanya kemajuan teknologi itu hendaknya para pemuda memang harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, semangat pahlawan seperti halnya Bung Tomo, seperti itu, rela mengorbankan diri pribadinya daripada mementingkan golongan-golongan seperti itu. Ya, jadi kan sekarang datang tumbuh namanya keakuan ya. Betul. Keakuan dari generasi kita, dari generasi Z ini. Betul. Jadi karena untuk meniru semangat para pahlawan kita, pendahulu kita, mereka dan berkorban bi amwalihim wa anfusihim. Jadi berkorban tentang hartanya, juga bahkan nyawanya begitu ya. Jadi ini perlu kita ingat untuk mengisi kemerdekaan. Gimana Pak Pono? Ya paling tidak untuk mengisi kemerdekaan ya, di mana kita hidup pada masa ini, kita khususnya untuk siswa generasi muda perbanyaklah untuk belajar seperti, dan jangan lupa pahlawan yang paling berharga bagi kita adalah orang tua, seperti itu ya. Mereka adalah pahlawan yang benar-benar paling dekat dengan kita. Tanpa mereka berdua tentu kita tidak ada apa-apa seperti itu ya. Jadi karena bagaimana kita harus birrul walidain ya. Betul ya. Birrul walidain mungkin bisa salah satu wujud bentuk kebaktian kepada pahlawan yang terdekat dengan kita, yaitu orang tua. Orang tua, bagaimana harus belajar dengan serius ya. Betul, ya. Jadi karena kadang-kadang generasi sekarang ini kan generasi rebahan, terlalu dimanjakan ya. Betul, ya. Namanya kemarin belajar aja rebahan bisa lulus. Mau makan rebahan, makanan dalam sendiri. Jadi ini generasi muda kita, nanti perlu kita kasih semangat pada mereka agar nanti untuk menatap masa depan itu jangan melihat madesu, masa depan suram. Jadi harus berpikir tentang ke depan nanti mereka mau jadi apa dan bagaimana, harus jelas ya. Jadi terukur, misalkan seorang remaja tanya, nak besok mau jadi apa? Menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa agama dan sebagainya. Itu kan tidak jelas. Abstrak ya. Jadi jelas kan Pak, saya tahun 2023
tuju misalkan ya, saya itu pengen menjadi seorang wirausaha. Dan apa? Saya pengen jadi wirausaha mungkin dalam bidang kuliner. Jelas ya terbor. Mungkin 29 atau 2030 saya pengen kerja di Pertamina. Bagian pengecer, jelas. Atau ke 2031 saya pengen kerja di Telkom. Bagian jualan HP atau pulsa gitu ya. Jadi kan jelas, jadi generasi muda kita harus dipancing, dipacu bagaimana punya cita-cita terus jelas dan terukur, tidak hanya abstrak ya. Nah, ini jadi ini sekali tanaman mereka, dan kalau mereka ingin banyak harta agar nanti bisa berbuat untuk umat ya, umat Islam harus kaya tuh. Karena berinfak sedekah harus punya duit. Berhaji juga sama tuh. Punya panti juga sama. Jadi harus kaya, kita harus mengangkat mereka untuk jiwa wirausaha. Karena Rasulullah juga ingatkan bahwasanya kalau kita kaya untuk berdagang. Betul. Nah, ini jadi gimana membangkitkan untuk generasi muda kita agar tumbuh wirausaha ya. Jangan sampai ninsawu kadang-kadang hanya kesana kemarin membawa ijazah. Itu malah bingung tuh. Jadi gimana untuk mandiri di punya usaha. Ya Pak Koran itu punya pengalaman Pak Koran waktu masih muda dulu. Ya, usaha gimana? Saya dulu pernah juga waktu masih kuliah itu sembari jualan yang mampu Pak. Jual minyak tanah. Jual minyak tanah, jualan juga sembako waktu itu dari kalau dari rumah ke kampus itu membawa catatan, mampir di Kota Baru, katakan di sana di gudang, nanti pulang diambil, membawa barang-barang yang produk-produk hasil perusahaan untuk kita jual di rumah. Nah, kemudian ada jualan minyak tanah, jadi orang kampung senang, Mas Dayat beli minyak tanah, mau Mbak, menurut ya Mbak, ditekar ya Mbak, di net ngentuk ya, senang lah. Nah, jadi itu melatih mereka juga. Saya juga ingin ayam potong waktu itu. Ayam potong saya pelihara, alhamdulillah lumayan bagus. Dan juga jualan roti waktu itu. Nah, mungkin kita punya pengalaman berbeda pernah gitu. Jadi, kalau saya dulu ketika masih SD itu, ketika orang tua panen mangga, panen ini, ya kita bawa ke sekolah sambil dijual seperti itu, atau menambah ya apa namanya, membantu orang tua, ya, menambah uang saku. Di samping itu alhamdulillah sekarang istri juga punya sedikit usaha kecil-kecilan penjahit seperti itu. Jadi kita tidak menggantungkan 100% dari gaji. Tapi juga berwirausaha seperti itu. Karena salah satu wirausaha yang tidak pernah ada basinya itu mungkin usaha di bidang pakaian seperti itu. Bagi untuk ini modista ya. Modista betul. Jadi kan bagaimana kita harus bisa misalnya membidik jika punya kepekaan terhadap lingkungan. Oh sini tuh butuh apa toh? Ini perlu dilatih rasa karena misalnya jadi zaman dulu dengan sekarang beda. Waktu dulu kita masih kecil kan, sering sama bapak tuh si batu digendong itu di tembang-tembang kayak tembang Jawa itu kan melatih rasa. Jadi generasi yang kita itu kan punya rasa di kepekaan ada. Sekarang kan lagunya beda Pak Kono. Lagunya lebih kepada lagu-lagunya gitu-gitu lah. Betul ya. Jadi tidak peka tapi lebih peka. Jadi perlu dari rasa. Jadi memang kepekaan terhadap lingkungan itu penting sekali untuk bagaimana melihat membaca, karena Allah perintahkan kita untuk ikra, membaca lingkungan kita. Kira-kira ada peluang apa di situ? Kalau kita lihat pernah ada film MacGyver itu ya. Iya dulu. MacGyver itu kan dia peka sekali kalau dia di sekap di ruangan, menulis sesuatu itu bisa digunakan untuk bagaimana dia lepas dari ruangan itu. Ini apa? Ini ada kepekaan begitu. Jadi remaja kita, anak muda kita perlu dilatih kepekaan itu, dan kita untuk selalu ikro membaca situasi, membaca lingkungan, dan juga membaca diri sendiri. Bagaimana punya potensi apa pada dirinya untuk ditumbuh kembangkan menjadi seorang insan baik, nanti untuk mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dan perjuangan para pahlawan. Semoga beliau pahlawan kita termasuk yang sudah husnul khotimah, diterima di sisinya dan diterima di surganya. Terima kasih cukup ya ini. Cukup ya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.